Siapa yang tahu? Saya, Arya Pratama, 24 tahun, mahasiswa Indonesia asal Yogyakarta, anak seorang pensiunan sopir dan ibu penjual kue keliling, kini berdiri ribuan kilometer dari rumah demi satu kata, beasiswa. Saya datang ke Latvia dengan koper berisi pakaian musim dingin murah dan harapan besar keluarga. Saya pikir perjuangan terbesar saya adalah soal bahasa dan cuaca. Ternyata yang lebih berat adalah menjaga mimpi itu tetap hidup saat semuanya terasa asing. Semua itu dimulai dari sini. Malam itu saya menatap layar laptop di kamar asrama University of Latvia. Email dari pihak beasiswa baru saja masuk. Awardees must maintain minimum GPA 3.7. Failure to comply may result in termination. Saya membaca kalimat itu berulang-ulang. Jantung saya berdegup lebih cepat. Ini baru semester pertama. Satu nilai jelek saja bisa berakibat fatal. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari ketika saya menerima pengumuman resmi sebagai penerima beasiswa penuh S2 International Communication di University of Latvia, Riga. Usia saya 24 tahun saat itu. IPK S1 saya 3.86, skor IELTS 7.5. Saya lolos setelah 3 kali mencoba beasiswa berbeda dan 2 kali gagal wawancara. Saya masih ingat ibu memeluk saya sambil berkata, "Yang penting kamu jaga amanah, nak. Jangan lupa sholat, jangan lupa tujuanmu." Ayah hanya menepuk bahu saya. "Bapak nggak bisa bantu banyak, tapi doa selalu ada." Kalimat itu saya bawa sampai ke Riga. Hari pertama kuliah, suhu 9 derajat. Napas saya berubah jadi uap putih. Gedung kampus tampak klasik dan tenang, tapi suasana kelas jauh dari tenang. Profesor Andris Kalniņš langsung membuka diskusi dengan pertanyaan tajam. Communication is power. If you disagree with me, say it. Mahasiswa lokal dan internasional langsung mengangkat tangan. Mereka berdebat terbuka. Argumen mereka cepat, logis, tanpa basa-basi. Saya duduk diam, mencatat, mencoba memahami ritmenya. Disinilah saya bertemu Elina Ozola, 23 tahun, mahasiswi sosiologi yang menjadi volunteer body mahasiswa internasional. Rambut pirangnya sederhana, cara bicaranya lugas tapi hangat. "Kamu kelihatan kaget," katanya setelah kelas pertama. "Saya belum terbiasa dengan cara debat seperti ini," jawab saya jujur. Elina tersenyum. "Di sini, diam itu dianggap tidak punya opini. Kamu harus berani." Sejak hari itu kami sering belajar bersama di perpustakaan 24 jam. Dia membantu saya memahami jurnal-jurnal akademik yang bahasanya berat. Saya membantu dia memahami perspektif Asia Tenggara untuk tugas perbandingan budaya. Selain kuliah, saya bekerja part-time sebagai barista 18-20 jam per minggu. Gaji itu saya gunakan untuk menutup kebutuhan tambahan karena biaya hidup Riga cukup tinggi. Saya harus mengatur semuanya, jadwal kerja, jadwal riset, ibadah, dan laporan beasiswa. Suatu sore, setelah presentasi saya dikritik habis oleh dosen karena kurang critical stance, saya merasa terpukul. "Saya sudah belajar semalaman," kata saya pada Elina di kafe tempat saya bekerja. "Kritik itu bukan berarti kamu gagal," jawabnya tenang. "Itu berarti mereka percaya kamu bisa lebih." Saya menggeleng pelan. Saya tidak boleh biasa saja. Saya membawa nama keluarga saya. Elina menatap saya serius. "Lalu siapa yang membawa namamu sendiri?" Pertanyaan itu membuat saya berpikir. Selama ini saya fokus membanggakan keluarga, tapi jarang bertanya apakah saya menikmati prosesnya. Malam-malam berikutnya saya belajar lebih disiplin. Saya mulai berani mengangkat tangan di kelas. Walau suara saya sempat bergetar, saya mencoba menyampaikan argumen. Profesor Andri sempat berkata, "Good point, Arya. Now defend it." Kalimat itu seperti tantangan. Saya belajar bahwa di sini dihargai berarti siap diuji. Hubungan saya dan Elina juga tumbuh secara sehat. Kami tidak terburu-buru memberi label. Kami lebih sering berbicara tentang mimpi. "Saya ingin lanjut riset komunikasi lintas budaya di Asia," kata saya. "Saya ingin bekerja di NGO yang fokus pada migran," kata Elina. Kami saling menyemangati. Jika saya lembur di kafe, dia mengingatkan saya untuk istirahat. Jika dia stres dengan tugas statistik, saya membantu menjelaskan perlahan. Namun tekanan itu nyata. Target GPA 3,7. Proposal riset harus disetujui sebelum akhir semester. Visa pelajar tidak boleh melanggar aturan jam kerja. Semua terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Malam ini, setelah membaca email peringatan beasiswa itu, saya duduk diam sambil memegang foto keluarga di ponsel. Saya sadar, perjuangan saya bukan hanya soal lulus. Ini tentang bertahan, tentang integritas, tentang membuktikan bahwa mahasiswa Indonesia bisa bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri. Elina mengirim pesan singkat. "Besok kita belajar bareng lagi.
kamu pasti bisa. Saya tersenyum kecil. Di negeri yang dingin ini, saya mulai belajar bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah takut. Kekuatan adalah tetap melangkah meski takut. Dan saya belum tahu bahwa ujian berikutnya bukan hanya tentang nilai atau beasiswa, tapi tentang seberapa besar saya siap mempertahankan mimpi dan perasaan yang perlahan tumbuh di antara kami. Proposal kamu terlalu normatif, Arya. Where is your critical gap? Suara Profesor Andris Kalninch terdengar tegas di ruang seminar kecil lantai 3. Slide presentasi saya masih terpampang di layar. Tangan saya terasa dingin meski ruangan hangat oleh heater. Ini sidang proposal internal. Kalau gagal, saya harus ulang semester. Kalau ulang semester, laporan beasiswa saya terancam. Tapi ternyata semua itu berawal dari 2 minggu sebelumnya, saya terlalu percaya diri. Nilai tugas saya mulai stabil di atas rata-rata. Bahkan satu esai mendapat komentar, excellent comparative framing. Saya pikir ritme akademik sudah saya kuasai. Saya salah. Topik tesis saya tentang komunikasi mahasiswa internasional Asia Tenggara di Eropa Timur. Saya ingin meneliti bagaimana mereka beradaptasi tanpa kehilangan identitas budaya. Bagi saya, topik ini personal. Saya menulisnya dengan hati. Namun di sistem akademik sini, hati saja tidak cukup. Kamu banyak cerita pengalaman pribadi, kata Profesor Andri sambil menunjuk draft saya. But where is the theoretical contribution? Saya mencoba menjelaskan, suara sedikit bergetar. Saya ingin menunjukkan bahwa pendekatan Barat tidak selalu cocok untuk mahasiswa dari kultur kolektif seperti Indonesia. Good intention, jawabnya cepat. But intention is not research. Kalimat itu seperti tamparan halus. Sepulang kelas, saya berjalan menyusuri trotoar Riga yang mulai diselimuti salju tipis. Angin Baltik menusuk pipi. Kepala saya penuh keraguan. Bagaimana kalau saya memang belum cukup siap untuk standar Eropa? Di perpustakaan, Elina sudah menunggu dengan laptop terbuka. Gimana? Tanyanya. Saya duduk di depannya. Hampir dihancurkan, jawab saya setengah tersenyum pahit. Dia membaca komentar di draft saya. Ini bukan dihancurkan, ini dibentuk. Saya menghela napas. Saya takut nilai proposal ini memengaruhi laporan ke pemberi beasiswa. Minimal GPA 3,7 itu tidak main-main. Elina menatap saya serius. Kamu kesini bukan untuk nyaman. Kamu kesini untuk naik level. Kalimat itu menyalakan sesuatu dalam diri saya. Sejak hari itu rutinitas saya berubah lebih disiplin. Pagi kuliah, siang kerja part-time di kafe, malam riset sampai perpustakaan tutup. Saya mulai membaca jurnal-jurnal berat tentang Intercultural Communication Theory, Post-Colonial Critique, dan Migration Discourse. Saya belajar menyanggah argumen penulis, bukan hanya merangkum. Suatu malam saya hampir menyerah lagi. Artikel 30 halaman dengan istilah teoritis yang rumit membuat kepala saya pening. Elina, saya merasa bodoh lagi, kata saya pelan. Dia tersenyum kecil. Waktu pertama kali kamu bikin kopi di kafe, kamu juga kikuk. Sekarang kamu paling cepat di sana. Saya tertawa tipis. Riset tidak bisa dilatih seperti bikin latte. Bisa, katanya yakin. Dengan repetisi dan keberanian salah. Perlahan, saya mulai menikmati prosesnya. Saya kirim revisi proposal kedua. Kali ini saya menambahkan framework teori yang lebih tajam dan menjelaskan research gap secara eksplisit. Seminggu kemudian, email dari Profesor Andris masuk. Better, come to my office tomorrow. Kata better membuat saya lega sekaligus cemas. Di ruangannya, beliau menatap saya cukup lama sebelum berkata, You improved. This is the area I want to see. Still emotional, but now analytical. Saya hampir tersenyum lebar, tapi menahan diri. Remember, lanjutnya. Scholarship students often feel pressure. Don't let pressure make you safe. Let it make you sharp. Kalimat itu saya simpan dalam hati. Di luar kampus, hubungan saya dan Elina juga berkembang, tapi tetap sederhana. Kami belum pernah membicarakan status. Kami lebih sering membicarakan mimpi. Saya ingin suatu hari kembali ke Indonesia dan membangun pusat riset komunikasi yang inklusif, kata saya suatu sore di tepi Sungai Daugava. Elina menatap air yang mengalir pelan.
Kalau begitu, Latvia hanya salah satu pemberhentian ya? Saya terdiam sesaat. Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi maknanya dalam. Saya belum tahu, jawab saya jujur. Yang saya tahu, saya tidak boleh gagal di sini. Dia mengangguk pelan. Kalau suatu hari kamu harus memilih antara tinggal atau pulang, kamu akan pilih apa? Angin dingin berhembus lebih kencang. Pertanyaan itu menggantung di kepala saya. Belum ada jawaban. Karena bagi saya sekarang, prioritasnya satu, mempertahankan beasiswa. Namun, hidup sebagai mahasiswa internasional tidak hanya tentang nilai. Minggu berikutnya, manajer kafe meminta saya menambah jam kerja karena 2 pegawai resign. Kami butuh kamu 25 jam minggu ini, katanya. Saya terdiam. Visa pelajar saya hanya mengizinkan maksimal 20 jam. Jika saya menolak, saya bisa kehilangan pekerjaan. Jika saya menerima, saya melanggar aturan. Dan di saat bersamaan, revisi final proposal harus dikumpulkan 3 hari lagi. Saya berdiri di depan papan jadwal kerja, menatap nama saya yang sudah ditulis tambahan shift. Di satu sisi, saya butuh uang. Di sisi lain, saya tidak boleh ambil resiko pada visa. Saya sadar, perjuangan beasiswa bukan hanya tentang pintar di kelas, tapi juga tentang keputusan-keputusan kecil yang bisa berdampak besar. Dan kali ini, keputusan itu bisa menentukan apakah saya tetap bertahan sebagai mahasiswa Indonesia penerima beasiswa di Latvia, atau mulai kehilangan pijakan sedikit demi sedikit. Jika Anda melebihi jam kerja yang berlaku, status kelisin Anda bisa ditinjau. Kalimat dari petugas internasional kampus itu terdengar datar, tapi bagi saya seperti alarm keras di kepala. Saya berdiri di depan meja informasi dengan jaket kerja masih berbau kopi. Jadwal shift tambahan dari kafe masih tersimpan di tas saya. Satu keputusan ceroboh bisa membuat visa saya bermasalah, dan beasiswa saya ikut terancam. Tapi ternyata semua itu berawal dari pekan paling melelahkan sejak saya tiba di Latvia. Manajer kafe menuliskan nama saya untuk tambahan 5 jam kerja. Total jadi 25 jam minggu itu. Temporary saja Arya, we really need you, katanya. Saya mengerti kondisi mereka. Saya juga butuh uang tambahan untuk membeli buku referensi yang tidak ditanggung beasiswa. Namun aturan tetap aturan. Visa pelajar saya jelas, maksimal 20 jam per minggu. Malam itu saya duduk di kamar asrama sambil menatap kalender dinding. Deadline revisi proposal tinggal 2 hari. Tubuh saya lelah, kepala saya penuh teori, dan sekarang ditambah dilema hukum. Saya menelpon ibu di Indonesia. "Gimana kuliahnya, Nak?" Suara Ibu Rini terdengar hangat. "Doakan ya, Bu, lagi banyak ujian," jawab saya. "Kalau capek, istirahat. Jangan memaksakan diri sampai melanggar aturan." Saya terdiam sejenak. Ibu tidak tahu soal jam kerja itu, tapi nasihatnya seperti menembus situasi saya. Setelah telepon ditutup, saya memutuskan mengirim pesan ke manajer kafe. "Maaf, saya tidak bisa ambil tambahan jam. Aturan visa saya maksimal 20 jam. Butuh keberanian untuk menekan tombol kirim." Beberapa menit kemudian balasan datang. "Understood. Thank you for being honest." Saya menghembuskan napas panjang. Keputusan kecil, tapi rasanya seperti mempertahankan fondasi hidup saya di sini. Keesokan harinya saya bertemu Elina di perpustakaan. "Kamu kelihatan lebih tenang," katanya. Saya menolak tambahan shift, hampir saja melanggar aturan. Elina tersenyum bangga. Itu keputusan dewasa. Saya mengangguk. Saya tidak mau perjuangan saya hancur karena uang tambahan. Dia menutup laptopnya dan berkata pelan, "Kamu tahu kenapa saya kagum sama kamu?" Saya tersenyum kecil. "Kenapa?" "Kamu datang dari jauh, dengan tekanan besar, tapi tetap memilih cara yang benar." Perkataan itu menghangatkan hati saya lebih dari heater ruangan. Di sisi akademik, saya akhirnya mempresentasikan revisi final proposal. Kali ini saya lebih siap. Saya menjelaskan research gap dengan jelas, membandingkan pendekatan Barat dan perspektif kolektif Asia, serta menunjukkan kontribusi penelitian saya. Profesor Andris mengangguk beberapa kali. "This is solid. Approved." Satu kata itu terasa seperti hadiah besar. Saya keluar ruangan dengan langkah ringan. Di lorong kampus, saya langsung mengirim pesan pada Elina. "Approved." Dia membalas cepat. "I knew it." Malamnya kami berjalan menyusuri pusat kota Riga yang dipenuhi lampu musim dingin. Tidak ada perayaan mewah. Hanya 2 mahasiswa dengan secangkir coklat panas murah. "Arya," katanya tiba-tiba, "kamu selalu bicara tentang tanggung jawab.
Apa kamu pernah memikirkan kebahagiaanmu sendiri? Saya menatapnya. Bagi saya, melihat keluarga saya bangga itu kebahagiaan. Dia tersenyum lembut. Dan kalau suatu hari kebahagiaanmu berbeda dengan ekspektasi mereka? Pertanyaan itu membuat saya berpikir. Saya memang datang ke Latvia untuk belajar dan pulang. Rencana saya jelas, lulus tepat waktu, kembali ke Indonesia, membangun karir, membantu keluarga. Tapi sejak mengenal Elina, ada kemungkinan baru yang perlahan muncul. Kemungkinan untuk mempertimbangkan masa depan lintas negara. Namun, saya tidak ingin terburu-buru. Saya tidak ingin cinta mengganggu fokus beasiswa. Saya belum tahu masa depan seperti apa, jawab saya jujur. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak mau kehilangan arah. Elina mengangguk. Kalau begitu, kita jalan pelan-pelan saja. Hubungan kami tetap sehat. Kami saling menyemangati belajar, saling mengingatkan batasan, dan tidak pernah membuat satu sama lain melupakan tujuan utama. Namun, hidup sebagai mahasiswa internasional selalu punya kejutan. Seminggu setelah proposal disetujui, email baru masuk dari pihak beasiswa. Kali ini bukan soal nilai. Mid-year evaluation interview scheduled next Monday. Wawancara evaluasi. Saya tahu artinya. Mereka tidak hanya menilai IPK, tapi juga progres riset, adaptasi, dan komitmen. Jika performa saya dianggap tidak memuaskan, pendanaan semester berikutnya bisa ditinjau ulang. Saya menatap layar laptop cukup lama. Perjuangan belum selesai, justru semakin serius. Dan di tengah tekanan itu, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya cukup kuat untuk terus bertahan secara akademik, finansial, dan emosional? Karena ujian kali ini bukan hanya tentang kemampuan menulis proposal, tapi tentang membuktikan bahwa saya layak mempertahankan mimpi ini di negeri yang masih terasa asing, namun perlahan mulai terasa seperti rumah. Why should we continue funding you, Arya? Pertanyaan itu datang langsung dari salah satu panel evaluasi beasiswa melalui layar Zoom. Wawancara mid-year evaluation dimulai pukul 9 waktu Riga. Saya duduk tegak di ruang belajar asrama, kemeja rapi, tangan sedikit berkeringat. Di balik layar itu ada keputusan yang bisa menentukan apakah saya tetap menjadi awardee atau harus pulang sebelum waktunya. Tapi ternyata semua itu berawal dari seminggu penuh persiapan yang melelahkan. Saya menyusun laporan progres riset, mencetak transkrip nilai sementara. GPA saya 3,82. Sedikit di atas batas aman 3,7, dan menyiapkan jawaban untuk kemungkinan pertanyaan sulit. Namun bukan hanya angka yang mereka nilai. Mereka ingin tahu, apakah saya berkembang, apakah saya berkontribusi, apakah saya benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Malam sebelum wawancara, saya hampir tidak bisa tidur. Pikiran saya penuh skenario terburuk. Bagaimana kalau mereka merasa riset saya kurang, kalau mereka menilai saya tidak cukup aktif dalam kegiatan kampus? Elina menemani saya belajar simulasi wawancara di perpustakaan. Jawab dengan jujur, jangan hanya bilang kamu bekerja keras. Jelaskan dampaknya, katanya. Saya takut salah jawab, saya mengaku. Dia menatap saya mantap. Kamu tidak sampai di sini karena keberuntungan. Kamu sampai di sini karena kapasitas. Kalimat itu saya pegang keesokan paginya. Saat wawancara dimulai, panel menanyakan banyak hal. Adaptasi budaya, tantangan akademik, rencana publikasi, bahkan keseimbangan kerja part-time dan studi. Saya menjawab satu persatu. Saya belajar bahwa sistem akademik di Latvia menuntut keberanian berargumen. Awalnya saya kesulitan, tapi sekarang saya aktif dalam diskusi dan proposal saya sudah disetujui, kata saya. Bagaimana Anda memastikan tidak melanggar aturan visa saat bekerja? Tanya panel lain. Saya menjelaskan keputusan saya menolak tambahan jam kerja meski membutuhkan uang. Saya katakan bahwa integritas lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Panel itu saling berpandangan. Wawancara berlangsung hampir 40 menit. Setelah selesai, saya menutup laptop dan langsung menyandarkan punggung ke kursi. Rasanya seperti habis lari jauh. Elina mengirim pesan. How was it? Saya sudah jawab sejujur mungkin, balas saya. 2 hari kemudian, email hasil evaluasi masuk. Jantung saya berdegup lebih cepat saat membuka file PDF. Your performance is satisfactory. Funding will continue for the next semester. Saya membaca kalimat itu 2 kali untuk memastikan tidak salah lihat. Saya langsung sujud syukur di kamar kecil itu. Bukan hanya karena dana berlanjut, tapi karena usaha saya diakui. Malamnya, saya dan Elina duduk di bangku kayu dekat sungai Daugava. Angin musim dingin mulai lebih tajam, tapi hati saya hangat. Kamu lolos karena kamu pantas, katanya. Saya lolos karena kamu bantu saya bertahan, jawab saya jujur.
Dia tersenyum. Saya cuma mengingatkan, yang berjuang tetap kamu. Untuk pertama kalinya, saya merasa bukan hanya mahasiswa asing yang bertahan, saya merasa menjadi bagian dari perjalanan ini. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya tanpa bayangan. Beberapa hari setelah evaluasi, Profesor Andris memanggil saya ke ruangannya. I have an opportunity, katanya. There is a research collaboration in another Baltic city next semester. It could strengthen your thesis and CV. Kesempatan itu besar. Jika saya ikut proyek itu, peluang publikasi internasional terbuka lebar. Tapi, lanjutnya, you may need to relocate temporarily. Relocate, artinya pindah kota, artinya meninggalkan rutinitas yang sudah saya bangun, artinya mungkin menjauh dari Elina. Saya keluar ruangan dengan pikiran campur aduk. Di satu sisi, ini peluang akademik luar biasa. Di sisi lain, hidup saya mulai stabil di Riga, kuliah, kerja part-time, dan hubungan yang semakin dalam. Saat saya menceritakan hal itu pada Elina, dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Kalau itu bagus untuk masa depanmu, kamu harus ambil." "Tapi bagaimana dengan kita?" tanya saya pelan. Dia menatap saya dengan mata tenang. "Kalau kita kuat, jarak satu kota bukan masalah." Jawabannya dewasa, mendukung, tidak menahan. Namun di dalam hati saya, muncul pertanyaan baru yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Apakah perjalanan beasiswa ini akan membawa saya semakin dekat pada impian? Atau justru menguji apakah cinta dan cita-cita bisa berjalan searah? Karena semakin tinggi saya melangkah, semakin besar keputusan yang harus saya ambil. Dan saya belum tahu keputusan mana yang akan paling mengubah hidup saya. We need your confirmation by Friday, Arya. Email dari Profesor Andris itu singkat, tapi berat. Tawaran kolaborasi riset di kota lain, sekitar 4 jam dari Riga, tidak bisa ditunda. Jika saya menerima, saya akan pindah sementara selama 1 semester untuk proyek penelitian tentang migrasi mahasiswa internasional di kawasan Baltik. Jika saya menolak, peluang publikasi jurnal Scopus pertama saya mungkin hilang. Tapi ternyata semua itu berawal dari percakapan sederhana di ruang diskusi tesis seminggu sebelumnya. "Arya, kamu punya perspektif unik sebagai mahasiswa Asia Tenggara di sini," kata Profesor Andris. "Tim kami butuh sudut pandang itu." Sebagai mahasiswa Indonesia 24 tahun yang datang dari keluarga sederhana, kesempatan ini seperti pintu emas. Publikasi internasional bukan hanya prestasi pribadi, itu bisa memperkuat CV saya, membuka peluang S3, bahkan mempermudah karir saat pulang ke Indonesia. Namun hidup saya di Riga sudah mulai terasa stabil. Saya punya jadwal kerja tetap di kafe. Saya sudah hafal ritme perpustakaan. Dan saya punya Elina. Malam itu saya dan Elina duduk di dapur asrama internasional. Aroma sup hangat memenuhi ruangan. "Kamu pasti mau ambil," katanya pelan. "Saya mau, tapi saya takut semuanya berubah," jawab saya jujur. Elina menatap saya dengan tenang. "Perubahan itu bagian dari perjalananmu. Saya tidak ingin jadi alasan kamu menolak kesempatan." Perkataan itu membuat dada saya terasa hangat sekaligus berat. Saya tidak mau egois, lanjutnya. Kalau kamu ingin jadi akademisi hebat, kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Saya tersenyum kecil. Kamu selalu bicara seperti mentor. Dia tertawa ringan, karena saya percaya sama kamu. Kepercayaan itu terasa seperti energi tambahan. Namun tantangan belum selesai. Saya harus menghitung ulang semuanya. Jika pindah kota, saya harus mencari tempat tinggal baru. Artinya biaya tambahan. Beasiswa memang cukup, tapi sangat pas-pasan. Saya juga harus berhenti dari pekerjaan part-time di kafe. Keesokan harinya saya bertemu manajer kafe. "Kamu resign?" tanyanya terkejut. "Untuk sementara, saya dapat proyek riset di kota lain." Dia tersenyum bangga. "That's big, don't waste it." Keluar dari kafe itu, saya sadar satu hal. Saya benar-benar memilih jalur akademik, bukan sekedar bertahan. Hari Jumat tiba. Saya duduk di depan laptop, membaca ulang email tawaran itu. Saya teringat wajah ayah yang selalu berkata, "Kalau ada kesempatan, ambil, jangan takut." Saya mengetik balasan, "I accept the opportunity." Begitu email terkirim, campuran lega dan cemas memenuhi dada saya. Malamnya saya berjalan bersama Elina di pusat kota Riga yang mulai dihiasi lampu musim dingin. Salju tipis turun perlahan. "Kapan kamu berangkat?" tanyanya. "Awal bulan depan." Dia mengangguk pelan.
Kita masih bisa video call, masih bisa kirim draft buat saling koreksi. Saya tersenyum. Hubungan kita jadi long distance dalam satu negara. Dia tertawa kecil. Itu latihan sebelum hidup benar-benar menguji. Ucapan itu terdengar ringan, tapi bagi saya mengandung makna dalam. Beberapa hari sebelum keberangkatan, saya menerima pesan dari adik saya di Indonesia. "Mas, aku keterima kuliah negeri." Saya membaca pesan itu berulang kali. Air mata hampir jatuh. Semua kerja keras ini perlahan menunjukkan hasil. Saya bisa membantu biaya pendaftaran awalnya dari tabungan part-time saya. Saya sadar keputusan menerima proyek riset ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang membuka jalan lebih lebar untuk masa depan keluarga saya. Di hari keberangkatan, Elina mengantar saya ke stasiun bus. Udara dingin, koper saya lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya karena buku, tapi karena tanggung jawab yang semakin besar. "Kamu akan baik-baik saja," katanya. "Saya akan berusaha," jawab saya. Dia memeluk saya singkat, hangat, sederhana, tanpa janji berlebihan. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan Riga. Saya melihat kota itu dari balik jendela, kota yang mengajarkan saya berani berargumen, berani mengambil keputusan, dan berani mencintai tanpa kehilangan tujuan. Namun saya juga sadar, fase baru ini akan lebih menantang. Kota baru, tim riset baru, lingkungan baru, dan jarak seringkali menguji lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Saya belum tahu apakah proyek ini akan membawa saya lebih dekat pada impian besar saya, atau justru membuka ujian yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Your section needs major revision, Arya. The comparative analysis is still weak. Koordinator proyek riset itu berbicara tegas di ruang rapat kecil universitas tempat saya ditempatkan sementara. Saya baru 2 minggu pindah dari Riga, tapi tekanan di kota baru ini terasa 2 kali lipat. Target publikasi jurnal internasional tidak memberi ruang untuk kesalahan kecil. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari pertama saya tiba di kota baru di wilayah Baltik. Suasananya lebih tenang dari Riga, bangunan klasik bercampur modern, dan udara lebih tajam karena angin laut. Saya menyewa kamar kecil dekat kampus Mitra Riset. Tidak ada Elina yang biasa mengingatkan saya makan. Tidak ada kafe tempat saya bekerja. Rutinitas saya hanya satu, riset. Tim proyek terdiri dari 5 orang, saya yang paling muda, dan satu-satunya dari Asia Tenggara. Topik penelitian kami tentang adaptasi mahasiswa internasional dan dinamika identitas budaya di kawasan Baltik. Bagian saya adalah analisis komparatif dengan perspektif Global South. Awalnya saya percaya diri, namun setelah draft pertama dikritik habis, rasa ragu itu kembali muncul. Malam itu saya video call dengan Elina. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Saya pikir setelah proposal disetujui semuanya akan lebih mudah," jawab saya jujur. "Ternyata standar publikasi jauh lebih tinggi." Elina tersenyum lembut. "Kamu pernah bilang ke saya, kamu ingin risetmu berdampak. Dampak tidak lahir dari zona nyaman." Saya terdiam, lalu tertawa kecil. "Kamu mengutip saya sendiri sekarang." Dia mengangguk. "Karena kamu sering lupa betapa kuatnya kamu." Percakapan itu memberi saya dorongan baru. Saya mulai membaca ulang literatur dengan pendekatan lebih tajam. Saya memperbaiki metodologi, menambahkan data komparatif dari konteks Indonesia, dan memperjelas posisi teoretis saya. Rutinitas saya berubah ekstrim. Bangun pukul 6, membaca jurnal 2 jam, rapat tim siang hari, analisis data sore, revisi malam. Tidak ada part-time job lagi, tapi tekanan akademik menggantikannya. Suatu malam saya menerima email dari pihak beasiswa. Mereka meminta laporan tambahan karena saya mengikuti proyek eksternal. Jantung saya kembali berdegup cepat. Jika mereka menilai proyek ini mengganggu progres studi utama, pendanaan bisa dipertanyakan. Saya harus memastikan semuanya tetap sesuai timeline. Saya langsung menyusun laporan detail, progres tesis, kontribusi proyek terhadap penelitian utama, dan rencana kelulusan tepat waktu. Saya kirim sebelum tengah malam. Di sela tekanan itu, hubungan saya dan Elina diuji jarak. Kami tidak lagi bisa belajar bersama secara langsung. Kadang jadwal rapat membuat saya terlambat membalas pesannya. Suatu malam dia berkata, "Saya tidak mau jadi distraksi buat kamu." "Saya tidak pernah menganggap kamu distraksi," jawab saya cepat. "Kamu alasan saya bertahan." Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu buktikan dengan menyelesaikan risetmu." Kata-katanya bukan tuntutan, tapi dorongan. Seminggu kemudian, saya mempresentasikan revisi kedua di depan tim proyek. Kali ini saya menjelaskan analisis dengan lebih sistematis, menunjukkan bagaimana perspektif mahasiswa Indonesia memberi warna berbeda dalam diskursus adaptasi budaya. Ruangan sunyi beberapa detik setelah saya selesai. Koordinator proyek mengangguk. "Now this is publishable quality." Kalimat itu membuat saya hampir tidak percaya.
Saya sadar, setiap kritik sebelumnya bukan untuk menjatuhkan, tapi membentuk. Namun di tengah keberhasilan itu, saya menerima kabar dari Indonesia. Ayah saya sakit ringan dan harus kontrol rutin. Ibu berkata, "Kamu fokus saja di sana, kami baik-baik saja." Sebagai anak pertama, rasa ingin pulang muncul kuat. Tapi saya tahu, tanggung jawab saya saat ini adalah menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Saya duduk sendirian di kamar kecil itu, menatap layar laptop yang menampilkan draft artikel dengan nama saya tercantum sebagai koautor. Saya sadar, perjalanan beasiswa ini bukan hanya tentang gelar. Ini tentang pembentukan karakter, tentang memilih tetap bertahan meski rindu, meski lelah, meski takut gagal. Dan di tengah jarak, saya dan Elina tetap saling menguatkan. Namun satu pertanyaan mulai muncul lebih jelas di hati saya. Jika proyek ini sukses dan membuka peluang lebih besar di Eropa, apakah saya masih akan kembali ke Indonesia seperti rencana awal? Atau hidup saya perlahan berubah arah tanpa saya sadari? Karena semakin dekat saya pada pencapaian akademik, semakin besar keputusan hidup yang menunggu di depan. We are considering extending your contract for another year. Kalimat itu keluar dari koordinator proyek riset setelah rapat evaluasi akhir semester. Ruangan terasa mendadak lebih sempit. Perpanjangan kontrak berarti posisi research assistant resmi, gaji tetap, dan peluang publikasi lanjutan. Bagi banyak mahasiswa internasional, ini impian. Tapi bagi saya, ini adalah persimpangan hidup. Tapi ternyata semua itu berawal dari keberhasilan artikel pertama kami lolos tahap review awal jurnal internasional. Nama saya tercantum sebagai co-author kedua. Profesor Andries bahkan mengirim pesan singkat. Good work Arya, this will strengthen your academic future. Sebagai mahasiswa Indonesia 24 tahun dari keluarga sederhana, capaian itu seperti loncatan besar. Dengan pengalaman ini, peluang lanjut S3 di Eropa terbuka. Bahkan peluang kerja akademik di sini pun bukan hal mustahil. Namun di balik pencapaian itu, jarak dengan Elina mulai terasa nyata. Kami tetap video call hampir setiap malam, tapi ritme hidup berbeda membuat percakapan kami kadang singkat. Suatu malam dia berkata pelan, "Arya, kamu kelihatan semakin sibuk." "Saya memang lagi fokus. Deadline revisi jurnal dan laporan beasiswa berdekatan," jawab saya. Dia tersenyum tipis. Untuk keluarga saya juga. Elina mengangguk. Dan untuk masa depanmu. Keesokan harinya, email resmi tawaran perpanjangan kontrak masuk. Durasi 1 tahun setelah kelulusan S2. Artinya, saya harus memperpanjang izin tinggal dan mungkin menunda kepulangan ke Indonesia. Saya langsung teringat pesan ayah sebelum saya berangkat dulu. Ilmu setinggi mungkin, tapi jangan lupa pulang. Selama ini rencana saya jelas. Lulus tepat waktu, kembali ke Indonesia, membangun pusat riset komunikasi lintas budaya. Namun kesempatan ini bisa membuat saya belajar lebih banyak, menguatkan jaringan internasional, bahkan membantu keluarga secara finansial lebih cepat. Saya menelepon ibu. "Kalau dapat kesempatan kerja di sana gimana, Bu?" tanya saya hati-hati. Ibu terdiam sejenak lalu menjawab, "Selama itu baik dan halal ibu dukung, tapi jangan lupa niat awalmu." Niat awal. Saya kembali merenung malam itu. Di kamar kecil yang menjadi saksi perjuangan saya membuka kembali jurnal pertama yang saya tulis di awal kedatangan ke Latvia. Di halaman pertama saya pernah menulis, "Saya kesini untuk belajar, lalu kembali membangun." Apakah memperpanjang tinggal berarti mengkhianati niat itu? Atau justru bagian dari proses membangun kapasitas? Saat saya menceritakan tawaran itu pada Elina, dia tidak langsung bereaksi. "Itu luar biasa," katanya akhirnya. "Tapi kamu terlihat tidak sepenuhnya bahagia." "Saya bingung," jawab saya jujur. Kalau saya terima, masa depan akademik saya mungkin lebih kuat. Tapi saya juga semakin jauh dari rencana pulang. Elina menatap saya dengan mata yang tenang tapi dalam. "Saya tidak ingin jadi alasan kamu bertahan atau pulang. Saya ingin kamu memilih karena keyakinanmu." Jawaban itu matang, tidak egois, mendukung.
Saya sadar, cinta yang sehat bukan menahan, tapi menguatkan. Namun keputusan ini lebih besar dari sekedar hubungan. Ini tentang identitas. Tentang apakah saya tetap mahasiswa Indonesia yang sementara di Eropa, atau mulai membangun hidup jangka panjang di sini. Beberapa hari kemudian, laporan akhir proyek dipresentasikan. Saya berdiri di depan audiens internasional, menjelaskan bagaimana mahasiswa dari kultur kolektif seperti Indonesia menghadapi tantangan individualisme akademik Eropa. Tepuk tangan terdengar setelah saya selesai. Di momen itu, saya merasakan kebanggaan yang sulit dijelaskan. Saya bukan lagi mahasiswa yang takut berbicara. Saya berdiri dengan percaya diri membawa perspektif Indonesia ke forum internasional. Namun setelah semua selesai, saya duduk sendirian di bangku luar gedung kampus. Salju tipis mulai turun lagi, mengingatkan saya pada hari-hari awal di Riga. Tawaran perpanjangan kontrak masih menunggu jawaban. Jika saya menerima, hidup saya akan berubah arah. Jika saya menolak, saya kembali ke jalur awal. Pulang, membangun di tanah sendiri. Dan di antara dua pilihan itu, ada Elina, yang tetap mendukung apapun keputusan saya. Saya menatap layar ponsel, membuka draft balasan email yang belum terkirim. Perjalanan beasiswa ini telah membentuk saya menjadi lebih kuat, lebih tajam, lebih dewasa. Tapi sekarang, ujian terbesarnya bukan tentang IPK, visa, atau publikasi, melainkan tentang memilih masa depan. Dan saya tahu, keputusan yang akan saya ambil tidak hanya mengubah hidup saya, tapi juga menentukan apakah kisah ini akan terus berlanjut di negeri dingin ini, atau kembali ke tanah yang selalu saya sebut rumah. Kursor di layar laptop itu terus berkedip. Email balasan untuk tawaran perpanjangan kontrak masih terbuka. Subjeknya jelas. Research Assistant Contract Extension, confirmation needed. Saya hanya perlu mengetik satu kalimat. I accept atau I respectfully decline. Dua pilihan. Dua arah hidup yang berbeda. Tapi ternyata, semua itu berawal dari malam panjang setelah presentasi proyek riset terakhir. Tepuk tangan masih terngiang di kepala saya. Beberapa dosen menghampiri dan berkata, "You have strong academic potential." Bahkan ada yang menyarankan saya mempertimbangkan jalur PhD di Eropa. Sebagai Arya Pratama, 24 tahun, anak supir dan penjual kue dari Yogyakarta, kalimat-kalimat itu terasa seperti pengakuan besar. Saya berhasil berdiri sejajar dalam ruang akademik internasional. Tidak lagi minder, tidak lagi takut berbicara. Namun keberhasilan sering datang bersamaan dengan keputusan besar. Saya kembali ke Riga akhir pekan itu untuk bertemu Elina sebelum memberi jawaban final. Kota itu terasa familiar sekaligus berbeda. Seolah saya kembali sebagai versi diri yang lebih matang. Kami berjalan menyusuri sungai Daugava seperti dulu. "Kamu sudah tahu mau pilih apa?" tanya Elina pelan. "Saya punya dua mimpi," jawab saya jujur. 1. Membangun pusat riset komunikasi di Indonesia. 2. Memperdalam kapasitas saya di sini supaya ketika pulang, saya benar-benar siap. Elina mengangguk. "Dan kamu takut waktu akan mengubah semuanya?" Saya tersenyum tipis. Saya takut terlalu nyaman di sini dan lupa pulang. Dia berhenti berjalan dan menatap saya serius. "Arya, pulang bukan soal lokasi. Pulang itu soal tujuan." Kalimat itu membuat saya diam sejenak. Selama ini saya menganggap pulang berarti secara fisik kembali ke Indonesia setelah lulus. Tapi mungkin pulang yang sebenarnya adalah kembali pada niat awal, memberi dampak. Malam itu kami duduk di bangku kayu dekat taman kota. Tidak ada janji besar, tidak ada drama. Hanya percakapan jujur dua orang yang sama-sama sedang bertumbuh. "Saya tidak mau menahanmu," kata Elina. "Kalau kamu bertahan 1 tahun lagi demi ilmu, lakukan. Kalau kamu ingin pulang, lakukan. Saya tidak ingin jadi alasan yang membatasi." "Saya tidak ingin kamu merasa ditinggalkan," jawab saya. Dia tersenyum lembut. "Kalau hubungan ini kuat, jarak dan waktu tidak akan menghancurkannya." Saya sadar, cinta yang sehat memang tidak menuntut untuk dipilih di atas mimpi. Keesokan harinya, saya duduk sendirian di kamar asrama lama saya.
Saya membuka kembali foto keluarga. Saya membaca ulang catatan di jurnal awal keberangkatan. Belajar, bertumbuh, lalu membangun. Saya merenung panjang. Jika saya menolak tawaran itu, saya akan lulus tepat waktu dan kembali sesuai rencana awal. Jika saya menerima, saya menunda kepulangan setahun, memperkaya pengalaman, dan mungkin membawa pulang kapasitas yang lebih besar. Akhirnya, saya mulai mengetik. Saya menerima perpanjangan 1 tahun dengan komitmen untuk menyelesaikan tesis tepat waktu dan kembali berkontribusi pada pengembangan akademik di Indonesia. Saya tidak memilih untuk menetap selamanya. Saya memilih memperkuat fondasi. Email terkirim. Jantung saya berdegup cepat, tapi kali ini bukan karena takut, karena yakin. Saya menelepon ibu malam itu. Ibu, Arya mungkin tambah 1 tahun di sini untuk kerja riset. Ibu terdiam sebentar, lalu berkata, "Kalau itu membuat kamu lebih siap saat pulang, Ibu dukung. Jangan lupa tujuanmu." Saya tidak akan lupa, Bu. Beberapa hari kemudian saya kembali ke kota proyek untuk menyelesaikan administrasi kontrak. Elina mengantar saya ke stasiun seperti sebelumnya. "Kita akan tetap saling dukung," katanya. "Kita akan tumbuh bersama, meski jarak," jawab saya. Kami tidak membuat janji muluk. Kami sepakat untuk jujur, untuk saling menyemangati, dan untuk tidak kehilangan diri masing-masing. Di dalam bus, saya menatap keluar jendela. Salju turun perlahan, sama seperti hari pertama saya tiba di Latvia. Saya datang sebagai mahasiswa Indonesia yang penuh ketakutan. Sekarang saya melangkah sebagai pria yang lebih yakin dengan arah hidupnya. Perjalanan ini belum selesai. 1 tahun lagi di negeri dingin ini akan penuh tantangan baru. Tesis, publikasi, visa, dan tentu saja, jarak. Saya belum tahu apakah setelah 1 tahun semuanya akan tetap sama. Saya belum tahu apakah saya dan Elina akan berdiri di bandara yang sama dengan keputusan yang sama. Tapi, satu hal yang pasti. Saya belajar hidup di Latvia bukan hanya tentang akademik. Saya belajar tentang integritas, keberanian memilih, dan mencintai tanpa kehilangan tujuan. Dan mungkin, jawaban apakah kami bisa bersama sepenuhnya belum datang sekarang. Karena beberapa kisah tidak selesai dalam 1 musim. Beberapa kisah menunggu waktu yang tepat untuk menemukan akhirnya. Musim dingin akhirnya tiba sepenuhnya di Riga. Salju turun hampir setiap hari, menyelimuti atap-atap bangunan tua dan jalanan batu di kawasan Old Town. Udara menusuk hingga ke tulang. Bahkan ketika suhu menunjukkan -5 derajat, rasanya seperti -15 karena angin dari Laut Baltik. Raka berdiri di depan jendela asramanya, memandangi kota yang memutih. Ia, mahasiswa Indonesia berusia 24 tahun dari Yogyakarta, kini berada di semester kedua program master di University of Latvia, jurusan Environmental Engineering. Beasiswa yang ia perjuangkan selama 2 tahun kini terasa semakin menantang. Di meja belajarnya, laporan riset setebal hampir 40 halaman terbuka, deadline 2 minggu lagi. Sementara itu Alia, 23 tahun, asal Bandung, mahasiswa Master Cultural Communication di universitas yang sama, sedang bergelut dengan proposal proyek akhir tentang diplomasi budaya Asia Tenggara di Eropa Timur. Mereka sama-sama lelah, namun tidak ada ruang untuk menyerah. Tekanan yang datang bersamaan. Beasiswa mereka memiliki syarat IPK minimal 3.5 dan laporan perkembangan tiap semester. Minggu lalu, Raka mendapat email dari koordinator beasiswa. Performa akademik Anda menurun pada 2 mata kuliah terakhir. Harap tingkatkan fokus. Nilainya memang tidak buruk, tapi untuk standar beasiswa, itu peringatan. Raka tidak langsung memberitahu Alia. Ia merasa sebagai laki-laki, ia harus terlihat kuat. Namun malam itu, saat mereka bertemu di perpustakaan kampus, Alia langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Kak, kamu kelihatan capek banget. Kamu tidur nggak sih?" Raka tersenyum tipis. "Tidur kok." Alia menatapnya lama. "Aku kenal kamu, jangan bohong." Akhirnya Raka menyerah. Ia menceritakan email itu. Tak ada drama, tak ada tangisan. Hanya keheningan beberapa detik, lalu Alia berkata pelan, "Kalau kamu jatuh, kita bangun bareng." Kalimat itu sederhana, tapi terasa menghangatkan lebih dari jaket musim dingin yang mereka pakai.
ujian yang lebih dalam. Tekanan akademik bukan satu-satunya tantangan. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat kabar dari Indonesia. Ayahnya jatuh sakit dan harus dirawat. Biaya rumah sakit tidak sedikit. Raka terduduk lama di kursi asrama. Ia tahu beasiswanya tidak memungkinkan ia bekerja penuh waktu. Tabungannya juga terbatas. Malam itu, ia berjalan sendirian melewati sungai Daugava yang membeku sebagian. Lampu-lampu kota memantul di permukaan air yang gelap. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini layak? Jauh dari keluarga, tekanan akademik, cuaca ekstrim. Namun sebelum pikirannya semakin dalam, ponselnya bergetar. Pesan dari Alia, aku tahu kamu lagi overthinking. Aku di bawah asrama kamu. Keluar ya. Raka turun. Alia berdiri di bawah lampu jalan, bersalju tipis di pundaknya. Tangannya membawa 2 gelas coklat panas. Di Indonesia mungkin kita bisa pulang naik motor kalau lagi capek, kata Alia sambil tersenyum. Di sini cuma bisa jalan kaki sambil beku. Raka ketawa kecil. Untuk pertama kalinya malam itu. Cinta yang tidak mengikat tapi menguatkan. Hubungan mereka tidak pernah berlebihan. Tidak ada posesif, tidak ada drama cemburu. Mereka sepakat sejak awal. Cinta ini bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menguatkan dalam perjuangan. Alia bahkan menawarkan sesuatu yang membuat Raka terdiam. Aku bisa bantu kirim sebagian stipend bulan ini ke keluarga kamu. Anggap saja investasi masa depan insinyur hebat Indonesia. Raka langsung menggeleng. Aku nggak mau kamu terbebani. Alia menatapnya tegas. Kita bukan beban satu sama lain, kita partner. Kata itu terasa dewasa, matang, tidak kekanak-kanakan. Raka akhirnya menerima, bukan karena terpaksa, tapi karena ia belajar bahwa menerima bantuan juga bagian dari kekuatan. Bangkit di tengah salju. Hari presentasi hasil riset Raka tiba. Ia berdiri di depan kelas internasional, mahasiswa dari Latvia, Jerman, Polandia, dan Ukraina. Tangannya sempat gemetar. Namun saat ia melihat Alia duduk di baris belakang, memberi isyarat kecil dengan jempolnya, rasa gugupnya perlahan hilang. Raka berbicara tentang teknologi pengolahan air ramah lingkungan untuk daerah tropis. Ia menceritakan konteks Indonesia. Ia berbicara dengan hati. Dan untuk pertama kalinya sejak email peringatan itu, ia merasa percaya diri lagi. Presentasinya mendapat apresiasi. Salah satu dosen bahkan berkata, "Your research has real impact potential." Kalimat itu seperti cahaya kecil di tengah musim dingin. Malam yang tidak lagi terasa beku. Malam itu mereka berjalan melewati taman bersalju di Riga. Lampu-lampu kota memantul di kristal salju. Nafas mereka terlihat di udara. Raka berkata pelan, "Terima kasih udah gak pernah ninggalin aku saat lagi lemah." Alia tersenyum. Kita bukan cuma kejar gelar di Latvia. Kita lagi belajar jadi manusia yang lebih kuat. Salju terus turun. Namun untuk pertama kalinya, musim dingin tidak terasa menakutkan. Karena di negeri yang jauh dari rumah, mereka menemukan sesuatu yang lebih hangat dari sekadar matahari tropis. Musim semi mulai menyentuh Riga. Salju yang selama berbulan-bulan membeku perlahan mencair. Pepohonan yang tadinya kaku mulai menumbuhkan tunas hijau. Udara masih dingin, tapi tidak lagi menusuk seperti musim dingin pertama Raka dan Alia di Latvia. Hari itu adalah hari penentuan. Sidang akhir. Pagi yang tidak biasa. Raka, 24 tahun, mahasiswa Indonesia asal Yogyakarta, berdiri di depan cermin kecil kamar asramanya. Jas hitam sederhana yang ia beli di pasar Loak Riga kini terlihat seperti simbol perjalanan panjangnya. Di meja tergeletak tesisnya, Sustainable Water Treatment Adaptation for Tropical Regions. Di sisi lain kota, Alia, 23 tahun, asal Bandung, juga sedang bersiap. Gaun formal biru tua yang ia kenakan sederhana, namun anggun. Tesisnya membahas Cultural Diplomacy Between Southeast Asia and Baltic States. Mereka tidak video call pagi itu. Bukan karena menjauh, tapi karena sama-sama tahu, hari ini bukan tentang bergantung satu sama lain. Hari ini tentang berdiri dengan kaki sendiri. Sidang yang mengubah segalanya. Ruang sidang di University of Latvia terasa hening.
Dosen pembimbing Raka menatapnya penuh harap. Panel penguji mengajukan pertanyaan tajam, detail, teknis, tentang implementasi, tentang keberlanjutan, tentang relevansi sosial. Tangan Raka sempat berkeringat, namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia teringat ayahnya di Indonesia. Ia teringat email peringatan semester lalu. Ia teringat malam bersalju di tepi sungai Daugava. Ia teringat Alia yang berdiri di bawah lampu jalan membawa coklat panas. Ia menjawab satu persatu dengan tenang. Bukan sempurna, tapi jujur dan matang. Di ruangan lain, Alia juga diuji. Panelnya mempertanyakan efektivitas diplomasi budaya di tengah ketegangan geopolitik Eropa Timur. Ia menjawab dengan data, dengan observasi lapangan, dan dengan perspektif sebagai mahasiswa Indonesia yang hidup langsung di Latvia. Sidang berlangsung hampir 2 jam. Terasa seperti 2 tahun. Pengumuman. Sore itu papan pengumuman digital menampilkan hasil kelulusan. Nama pertama yang muncul, Raka Pratama, passed with distinction. Beberapa detik kemudian, Alia Rahmalati, passed with distinction. Raka terdiam. Alia menutup mulutnya, menahan air mata. Mereka saling mencari di lorong kampus. Dan ketika akhirnya bertemu, tidak ada pelukan berlebihan. Hanya tatapan panjang yang berkata, "Kita berhasil." Percakapan yang dewasa. Malam itu mereka duduk di bangku taman dekat Old Town Riga. Langit musim semi lebih cerah. Udara dingin tapi tidak lagi membeku. Raka membuka percakapan yang selama ini mereka hindari. "Setelah ini, kamu balik Indonesia." Alia mengangguk pelan. "Aku mau kerja di kementerian. Aku pengen fokus diplomasi budaya." Raka menarik napas dalam. "Aku dapat tawaran riset lanjutan di sini setahun lagi." Keheningan datang. Bukan keheningan canggung, tapi keheningan dewasa. "Jadi?" tanya Alia pelan. Raka menatapnya. Kita nggak pernah pacaran buat saling mengikat. Kita pacaran buat saling tumbuh. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kalau suatu hari jalan kita beda, bukan berarti perjuangan kita gagal. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada drama, tidak ada posesif. Hanya 2 orang dewasa yang paham bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mendoakan. Bandara yang sunyi tapi penuh makna. Beberapa minggu kemudian, di Bandara Internasional Riga, Alia bersiap kembali ke Indonesia. Raka mengantarnya. "Aku belajar banyak di Latvia," kata Alia pelan. "Bukan cuma soal akademik." Raka mengangguk. "Aku juga." "Apa?" Raka tersenyum. "Aku belajar kalau kuat itu bukan berarti nggak pernah lemah, tapi berani bangkit." Panggilan boarding terdengar. Alia melangkah masuk, lalu berhenti sejenak. "Kak?" "Iya?" "Kalau takdir baik, kita ketemu lagi. Tapi kalau tidak, terima kasih sudah jadi bagian dari perjuanganku." Raka hanya tersenyum. Ia tidak mengejar, ia tidak menahan, ia tidak meminta janji. Karena ia tahu, cinta yang matang tidak memaksa. Epilog, aku belajar hidup di Latvia. Setahun kemudian, Raka berdiri di laboratorium risaknya di Riga. Ia kini menjadi asisten peneliti proyek kerjasama Eropa-Asia. Di dinding mejanya terpajang foto kecil. 2 mahasiswa Indonesia tersenyum di tengah salju pertama mereka. Di Indonesia, Alia tampil di sebuah forum budaya internasional. Ia berbicara tentang pengalaman mahasiswa Indonesia di Baltik, tentang keberanian merantau, Tentang membangun jembatan antar bangsa. Mereka jarang berkomunikasi, namun tidak pernah saling melupakan. Karena Latvia bukan hanya tempat mereka menuntut ilmu. Latvia adalah tempat mereka belajar tentang tanggung jawab, tentang kehilangan, tentang keteguhan, tentang cinta yang tidak egois, dan tentang menjadi manusia yang lebih dewasa. Aku belajar hidup di Latvia, bukan karena negeri itu sempurna, tapi karena di sanalah aku ditempa. Tamat.